Hai semuanya, welcome to Nivora Talks. Dan kali ini kalian berada di segmen Deep Talks and Inspiration. Pada episode kali ini saya akan membahas sebuah hal yang mungkin banyak banget orang alami, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua, yaitu rasa takut ketika kalian memulai sesuatu. Banyak orang yang kayak memulai sesuatu dengan penuh rasa takut dan juga pertimbangan besar gitu ya. Ya kalau dipikir-pikir gitu ya, hampir semua keputusan besar dalam hidup kita tuh ada rasa takut, ditemani dengan rasa khawatir dan juga takut itu sendiri. Kayak contoh, orang mau bikin bisnis takut rugi, orang mau menikah takut dapat pasangan yang gak sesuai, orang yang mau pindah pekerjaan takut kehilangan kenyamanan yang sudah dimiliki sekarang, fasilitas-fasilitasnya. Bahkan orang yang mau olahraga saja pun takut karena dia gak konsisten. Dan sering banget kita menganggap bahwa rasa takut ini adalah sebuah rasa kalau kita tuh belum siap untuk ngelakuin hal-hal tersebut. Padahal sebenarnya belum tentu. Karena sebenarnya rasa takut yang kita rasakan itu muncul karena kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih penting. Nah, coba bayangkan, kalian lagi sedang duduk, di depan kalian ada meja, dan kemudian ada dua tombol di situ. Tombol yang pertama adalah tombol yang akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik, tapi ada risiko gagalnya. Dan tombol yang kedua ya udah flat aja, hidup tetap sama dan tidak ada yang berubah sama sekali. Nah, kita akan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan tombol yang pertama. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita malas, tapi emang karena otak kita tuh didesain untuk lebih sensitif terhadap kemungkinan kehilangan daripada mendapatkan keuntungan. Kayak ada preventif yang kita persiapkan gitu ketika kita menghadapi kehilangan, menghadapi kegagalan, daripada kita mencari untungnya atau hal positifnya begitu. Dalam psikologi ada konsep yang menjelaskan bahwa rasa kehilangan itu akan terasa lebih kuat dibandingkan rasa mendapatkan sesuatu meskipun nilainya sama. Kayak misalkan kalian kehilangan 100.000 rupiah aja itu rasanya kayak jelek banget ya, kayak sakit banget. Kehilangan 100.000 dibandingkan kalian mendapatkan 100.000, padahal nilainya sama, cuma ada rasa yang lebih gimana gitu ya. Ada rasa takut kehilangan 100.000 dibandingkan dengan kalian mendapatkan 100.000 itu. Rasanya kayak ya pasti menyenangkan ya. Dimana lagi dapat uang 100.000 gitu kan. Jadi itulah sebabnya ketika seseorang ingin memulai sesuatu yang baru, pikirannya itu akan langsung dipenuhi dengan skenario-skenario buruk gitu. Gimana kalau gagal? Bagaimana kalau misalkan nanti ditertawakan oleh orang? Apa kata orang gitu ya? Bagaimana kalau uangnya habis, modalnya habis? Bagaimana kalau misalkan saya malah gak mampu gitu? Tapi yang perlu kita pikirkan adalah, kenapa otak kita gak memikirkan hal yang sebaliknya? Kayak contohnya, bagaimana kalau hidup kita berubah jauh lebih baik nantinya? Bagaimana kalau keputusan ini adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat? Jadi emang sebagian besar dari hidup kita tuh ada kecenderungan untuk melindungi diri sendiri dari kemungkinan terburuk. Dan itu normal sebenarnya, sesuatu yang wajar. Masalahnya itu bukan pada rasa takut. Masalahnya itu adalah muncul ketika rasa takut itu diberi hak untuk menentukan arah hidup kita. Karena nanti akan ada yang namanya perbedaan besar antara mendengarkan rasa takut dan mengikuti rasa takut. Kalau kita mendengarkan rasa takut, bisa membuat kita jadi lebih berhati-hati. Kayak semacam ada plan B-nya, ada preventif yang akan kita lakukan. Sedangkan kalau kita mengikuti rasa takut, itu akan membuat kita tidak bergerak sama sekali. Karena kita takut, gak mau cuy. Jadi kayak semacam kalian berada dalam satu perjalanan panjang, kemudian kalian dalam otak kalian tuh ada emang rasa takut, tapi menjadi sebuah pikiran yang kayak was-was gitu ya. Kalian benar-benar menyiapkan rencana cadangan jikalau hal itu terjadi.
dibandingkan dengan kalian nggak mau memulai karena takut nanti kayak begini, nanti kayak begitu. Jadi kayak ada pola yang sering banget terjadi di dalam kehidupan banyak manusia. Jadi kayak mereka menunggu ketika mereka siap. Mereka menunggu sampai rasa takutnya itu hilang. Mereka menunggu bahwa sampai semua keadaannya sempurna, sampai mereka yakin 100%. Padahal menurut saya secara pribadi, momen tuh kayak nggak pernah bakal datang. Karena kesiapan kita tuh seringkali bukan muncul ketika sebelum memulai. Bahkan kesiapan tuh akan tumbuh ketika kita sedang berjalan sebenarnya. Coba lihat kemampuan kalian hari ini. Apa yang kalian bisa? Kalian bisa berbicara, kalian bisa bekerja, kalian bisa mengendarai kendaraan, bisa menggunakan teknologi kayak laptop, smartphone. Tidak ada satupun yang langsung kita kuasai sejak hari pertama. Semuanya itu bisa berkembang ketika kita berani memulai meskipun kita belum ahli loh. Kamu berkendara motor nggak mungkin langsung bisa, apalagi rodanya 2, nggak ada roda bantuan gitu ya. Kamu nyupir mobil atau mengendarai mobil pun juga sama, nggak bisa langsung tancap gas kemudian kalian putar kemudi dan bisa. Ada semacam siklus yang memang harus kalian pelajari. Ada proses di balik itu semua. Bahkan kadang-kadang pun kita nggak berani sebenarnya, tapi kita memberanikan diri untuk bisa. Dan banyak orang yang mengira kalau orang-orang sukses di luaran sana punya keberanian yang sangat luar biasa sejak awal. No. Kalau kalian sering baca kayak misalkan kisah para pengusaha, atlet, penulis, seniman atau kayak tokoh-tokoh besar dunia gitu ya, kita akan menemukan satu pola yang sama. Mereka juga takut, mereka juga ragu, mereka juga pernah dan sering mempertanyakan diri mereka sendiri. Tapi yang membedakan mereka tuh bukan rasa takutnya, tapi yang membedakan adalah mereka tetap melangkah meskipun takut. Seberapa sering sih kita membayangkan keberanian kita ketika kita membiarkan rasa takut tuh muncul dalam pikiran kita. Padahal definisi keberanian tuh sebenarnya adalah ya kita tetap bergerak meskipun cemas gitu ya. Tapi cemasnya itu adalah kita benar-benar punya preventif yang bisa kita pakai, yang bisa kita tanggulangi jikalau hal itu terjadi. Jadi bukan cemas tanpa alasan, bukan cemas sekedar cemas kemudian ada hal itu terjadi. Oke, mungkin sekali kejadian mungkin kalian gak bisa mengatasinya, tapi itu menjadi sebuah bekal untuk kalian bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di depan nantinya. Lalu ketika masalah yang berikutnya muncul, kalian sudah punya rencana cadangan untuk bisa mengatasinya. Itu baru melangkah dengan sangat baik meskipun ada rasa cemas dalam diri kalian. Tapi bukan berarti kalian melangkah terus kemudian ada rasa cemas tanpa mempersiapkan planning yang berikutnya seperti apa jikalau mungkin hal ini terjadi dan segala macam. Bukan kayak begitu. Dan ini yang sering banget disalahpahami oleh orang-orang. Kita ngira orang-orang hebat tuh gak takut, gas aja gitu ya. Padahal mereka tuh tidak membiarkan ketakutan tuh yang megang kendali mereka. Saya pernah mendapatkan satu quotes dari seseorang yang bilang bahwa kita punya kontrol atas diri kita sendiri. Orang lain bisa mempengaruhi kita, keadaan dan kondisi bisa mempengaruhi kita, tapi kita juga bisa mempengaruhi mereka. Kamu bisa mengontrol dirimu, kamu akan bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi kondisi itu untuk sejalan dengan visi kamu. Seseorang pengen belajar berenang deh. Kalau dia menunggu sampai benar-benar nggak takut air, nggak bakal pernah bisa masuk kolam. Tapi ketika dia mulai masuk sedikit demi sedikit, kemudian merasakan dinginnya air ya, kemudian dia mulai sedikit demi sedikit bisa beradaptasi dengan tubuhnya, dengan pikirannya. Ketika dia berada di dalam sebuah kolam yang tadinya seperti terasa menakutkan, kemudian perlahan-lahan jadi bisa. Ya itulah kehidupan ya. Seringkali kita tidak mendapatkan rasa berani itu di awal, tapi ketika kita melangkah, kita bertindak dulu, kita melangkah dulu, baru ada rasa percaya diri dari pengalaman yang kita lalui. Makanya ketika orang yang punya bisnis, punya usaha, kemudian dia melangkah maju dan kemudian mendapatkan kegagalan, dia jadikan kegagalan itu sebuah pelajaran yang sangat berharga, yang dia keep,
yang dia riset, yang dia benar-benar breakdown, dan kemudian ketika dia melangkah berikutnya, dia tahu apa yang akan dilakukan. Bukan sekedar kamu merasa cemas dan kemudian ya udah melangkah cemas ya udah gitu. No ya. Ini penting untuk kalian pahami. Karena banyak orang yang terjebak dalam sebuah lingkaran yang sama. Apalagi buat kalian yang takut untuk memulai. Menunggu percaya diri, menunggu pede. Entar ya tunggu si A kayak begini, entar ya tunggu kalau misalkan kondisinya lagi baik. Tapi sampai kapan kondisi itu akan membaik? Kalau baik, kalau enggak bagaimana? Masa ya kamu diam di tempat? Ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin bisa kita renungkan secara bersama-sama. Berapa banyak mimpi yang gagal bukan karena kita nggak capai, tapi karena kita nggak pernah coba? Pertanyaannya sederhana, tapi mungkin membuat kalian nggak nyaman. Berapa banyak mimpi kalian yang gagal bukan karena kalian nggak bisa mencapai, tapi karena kalian nggak pernah coba? Dan kalau boleh saya bilang, hambatannya itu bukan karena ada hambatan dari orang lain. Hambatan terbesar itu datang dari diri kita sendiri yang takut untuk memulai. Bukan orang lain, bukan kurangnya kesempatan, melainkan percakapan-percakapan di dalam otak kita. Kayak bilang, kamu kurang pintar, kamu tidak cukup baik, kamu gak pengalaman, kamu belum cukup oke. Padahal sebenarnya hampir semua orang yang sekarang terlihat berhasil pernah berada di titik yang sama. Mereka pernah menjadi seorang pemula, melakukan kesalahan, tapi mereka membiarkan diri mereka untuk melangkah, untuk memulai. Karena hidup itu tidak berubah hanya karena kita berpikir. Hidup berubah ketika pikiran bertemu dengan tindakan. Tentu saja kita bukan bertindak secara sembarangan atau sembrono gitu ya. Pertimbangan juga perlu. Perencanaan tetap penting. Menghitung risiko juga penting gitu ya. Jadi bukan sekedar melangkah. Oke, saya nggak takut saya melangkah. No. Tapi kayak juga perlu yang namanya pertimbangan, perencanaan, risiko yang kamu akan hadapi seperti apa. Kita menyebutnya itu adalah riset. Kita menyebutnya sebuah persiapan. Tetapi jangan sampai riset dan persiapan itu memakan waktu yang cukup lama. Dan ironinya, semakin lama kita menunda, semakin besar rasa takut itu akan muncul. Penyesalan terbesar bukan datang dari kegagalan yang pernah terjadi, tetapi dari kesempatan yang gak pernah dicoba. Padahal sebenarnya kegagalan itu akan memberikan kita sebuah pelajaran. Pelajaran yang bisa dibilang akan menjadi bekal kita untuk melangkah ke depan dengan langkah yang lebih baik. Dan akhirnya muncul satu pertanyaan dalam hidup kita, karena kita menyesal dengan keadaan. Coba aja waktu itu saya berani. Apa hasilnya kalau misalkan saya mau mencoba ya? Kenapa saya menyerah sebelum memulai? Satu kalimat yang bisa saya bilang adalah, rasa takut itu bukan musuh. Rasa takut itu adalah penumpang. Dia akan terus ikut dalam setiap journey perjalanan kita ketika kita menuju ke sebuah perjalanan atau sesuatu yang lebih besar. Yang penting bukan bagaimana caranya menghilangkan rasa takut, tetapi memastikan bahwa rasa takut itu tidak duduk di kursi pengemudi, tapi duduk di kursi penumpang. Dan rasa takut itu akan membuat kita menjadi orang yang berkembang. Mungkin yang dibutuhkan sekarang hanyalah satu keputusan sederhana, atau melangkah ditemani dengan rasa takut itu. Seperti tadi ya, dengan rencana yang baik, dengan perencanaan risiko yang baik. Karena nanti di pertengahan jalan baru akan muncul maps-nya. Dan langkah pertama itulah yang akan membuat semua kemungkinan-kemungkinan tadi akan menjadi sebuah kemungkinan yang nyata. Oke, demikian Nifora Talks pada episode kali ini, segmen Deep Talks and Inspiration. Kalau kamu suka, kalau kamu ingin memberikan saran, kritik, dan juga mungkin mengirimkan cerita inspirasi kamu, bisa kirim aja langsung ke email kita atau link yang ada di bio kita, di Instagram, di Spotify, di YouTube. Kalau kalian beruntung, saya akan bacakan cerita inspirasinya, dan cerita kamu bisa menjadi cerita yang baik serta menginspirasi orang-orang yang mendengarkan podcast ini. Oke, kita akan bertemu di episode
episode Nivora Talks yang berikutnya. Sampai jumpa dan ini Nivora Talks.